salam dan bahagia. Selamat pagi, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lembata. Dalam video ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya, Imran Boli, asal sekolah SMPN 3 Ilapia Timur 1 Atap, Hamahena. Bersama saya Andreas Slawe Udung dari SMPN 3 Ilapia Timur 1 Atap, Hamahena. Bersama saya Siprianus Tupang dari SMP Negeri 1 Ilapia Timur. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Imran. Selamat pagi Pak Andre. Apa kabar hari ini? Hari ini alhamdulillah saya baik, juga sehat. Oke. Baik, sebelum kita memulai melakukan coaching ini sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Pak Guru. Yang pertama akan kita diskusikan terkait dengan rubrik penilaian hari ini. Baik Pak Guru, pada coaching kali ini saya akan mengamati Pak sebagai coach, lalu dengan coachingnya. Terus sesuai dengan rubrik penilaian yang saya pegang, lalu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Lalu bagaimana Pak Guru memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan dari Pak sendiri sebagai coachnya. Nah, nanti jangan lupa sesuaikan juga dengan prinsip coaching, di antaranya adalah kemitraan, lalu proses kreatif, lalu bagaimana memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Pak kembangkan dalam coaching kali ini? Jadi baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini itu presence, kemudian juga bisa mendengarkan aktif, lalu mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang ingin Pak Guru kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Imran. Pertanyaan yang terakhir. Indikator mana yang Pak Imran inginkan dalam proses coaching kali ini? Jadi proses coaching kali ini saya inginkan agar si coaching tersebut bisa menemukan solusi atas persoalan sendiri, kemudian juga menemukan langkah-langkah yang tepat guna dalam mengatasi persoalan atau permasalahan itu sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, ini menarik sekali. Baik, saya pikir mungkin praobservasinya kita sudahi dulu. Sekarang Pak Guru silakan melakukan coaching kepada coach. Ya, baik Pak Andre, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Sipri. Selamat pagi juga Pak Imran. Bagaimana kabarnya Pak Sipri hari ini? Ya, alhamdulillah kabar saya hari ini baik dan sehat selalu. Ya, baiklah Pak Sipri, dalam keadaan sehat, saya sedang mendengar itu. Oh ya, ngomong-ngomong, apa yang mau disampaikan oleh Pak Sipri, kira-kira yang ingin diceritakan oleh Pak Sipri pada kesempatan ini, kalau boleh tahu? Baik Pak Imran. Ada sesuatu yang ingin saya mau sampaikan ke Pak Imran. Ya, baik. Jadi Pak Sipri, waktu kita kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit.
dalam sesi coaching kali ini atau dalam percakapan. Jadi apa yang Pak Supri ingin sampaikan? Jadi begini Pak Imran, sehubungan dengan rekan guru saya di sekolah, setelah saya memperhatikan di semester ganjil ini, dari awal sampai dengan asesmen akhir semester, dalam proses pembelajaran masih banyak guru yang melakukan proses pembelajaran yang bersifat monoton, artinya terpusat kepada guru, sehingga sepertinya guru menjadi pusat pembelajaran, terus setiap proses pembelajaran mereka yang ada di dalam kelas, mereka kurang bervariatif. Padahal pada zaman ini, pada zaman di era digital ini, kita sudah dituntut bahwa kita sebagai guru harus menggunakan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas itu, harus menggunakan media-media pembelajaran yang ada, yang sudah disiapkan di lembaga pendidikan. Ya baik, Pak Supri, saya perlu garis bawahi persoalan atau permasalahan Pak Supri ini di sekolahnya Pak Supri terkait dengan pembelajaran dari rekan-rekan guru yang memang kurang bervariatif. Seperti itu ya Pak Supri? Jadi begini Pak Imran, betul sekali. Apa yang mereka lakukan itu kurang bervariatif, seperti metode pengajaran mereka, strategi ataupun media-media pembelajaran yang mereka lakukan dalam melakukan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Iya baik Pak Supri, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Pak Supri dapatkan? Baik, jadi dari percakapan kita pada pagi hari ini, saya ingin terjadi adanya suatu perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, terkhusus bagi kita guru-guru muda, sehingga melakukan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas itu harus menggunakan media-media yang sudah disiapkan oleh lembaga pendidikan. Oh, begitu Pak. Jadi yang Pak Guru harapkan agar terjadi perubahan di sekolahnya Bapak, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Sehingga kira-kira apa yang Pak Supri lihat atau Pak Supri inginkan ke depan? Jadi begini Pak Imran, yang saya ingin perubahan mungkin dalam hal penyampaian metode. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa metode ceramah ataupun monoton itu ataupun media pembelajaran itu harus digunakan. Misalnya menggunakan pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan media kuisis ataupun PowerPoint, bahkan yang sekarang sudah tren sekarang yaitu Canva, ya Canva Education dengan akun belajar guru, sehingga bisa kita mendesain bahan ajar agar pembelajaran kita di dalam kelas itu menjadi menarik, sehingga para peserta didik bisa memperoleh ilmu atau pembelajaran yang bagi kita guru untuk menyampaikan kepada mereka. Iya baik Pak Supri, jadi beberapa media tadi, media pembelajaran menggunakan banyak variasi ya, baik model, strategi, juga itu bisa dikatakan dalam kondisi ideal. Seperti itu, kalau kita menggunakan itu maka dia berada pada level 10 kira-kira seperti itu. Sehingga di sekolah Pak Supri sekarang ini kira-kira berada pada level berapa kalau di
memberi grade atau nilai? Sepertinya untuk di lembaga pendidikan saya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Imran tadi bahwa levelnya itu dari 1 sampai 10. Ya. Tapi sekarang yang saya lihat itu sepertinya masih pada level yang kelima, Pak. Level yang kelima, karena di sekolah saya itu terdapat artinya di tahun 2020 kemarin itu terjadinya banjir bandang pada tahun 2021 kalau tidak salah. Jadi proses belajar kita sekarang ini masih menggunakan tenda darurat, boleh dikatakan sarana prasarananya masih belum memadai, Pak. Faktanya di sekolah saya masih banyak guru-guru yang belum semuanya melakukan pembelajaran yang bervariatif atau menarik dengan memanfaatkan media-media interaktif begitu. Sehingga kita masih pada posisi level yang kelima. Ya baik Pak Sipri, jadi sekarang masih di level 5, kira-kira mau ditingkatkan dari Pak Sipri dari level 5 kemudian bisa agar terjadi proses pembelajaran yang lebih variatif lagi, kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa? Untuk level mungkin bisa yang tadi saya sampaikan bahwa yang saya amati itu masih level 5. Yang mungkin harapan saya itu mungkin kita bisa tingkatkan sampai pada level yang ke-7, karena sampai ke level lebih tinggi memang kita butuh proses dan sumber daya pendukung, mungkin terkait dengan sarana prasarananya sudah bisa memadai, Pak. Oh ya Pak Sipri, jadi level dari level 5 ke level 7 Ya. itu di kondisi sekarang di sekolahnya Pak Sipri. Kira-kira ada upaya atau usaha apa yang dilakukan agar bisa menciptakan adanya seperti perubahan begitu Pak? Jadi begini Pak Imran, dalam pikiran saya semacam adanya kegiatan berbagai praktik baik atau kegiatan monitoring, mentoring atau pendampingan individu, mungkin antara saya dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah secara bergantian, seperti itu Pak. Oke Pak Sipri, baik, jadi seperti itu untuk kegiatan mentoring atau pendampingan. Kalau itu ada 3 ya. Kira-kira selain itu strategi apa lagi yang Pak Sipri ingin terapkan agar teman-teman Pak Sipri, rekan-rekan Pak Sipri itu merasa nyaman seperti itu Pak? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi ke Bapak Kepala Sekolah atau Vakasi Kurikulum dengan kegiatan pelatihan atau workshop agar tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam menyampaikan terkait materi pembelajaran dengan media-media yang lebih bervariatif. Oh baik Pak Sipri, ini luar biasa sekali. Pak Sipri sendiri sudah merencanakan itu, baik mentoring, pelatihan, juga workshop dan pendampingan. Sehingga dari ketiga, kira-kira Pak Sipri sendiri untuk saat ini lebih nyaman atau bisa cepat tercapai, ya itu kira-kira dari ketiganya itu yang mana yang Pak Sipri mau? Dari ketiganya itu saya lebih memilih mentoring, Pak. Ya, kalau pelatihan atau workshop perlu persiapan yang lebih matang, juga butuh waktu yang tidak sebentar, kemudian pastinya membutuhkan juga biaya, Pak. Membutuhkan biaya. Selain itu kita juga pasti jangan harus sehingga untuk saat ini saya lebih nyaman berbagi sesama guru atau murid. Oh iya, jadi kegiatan mentoring ini kira-kira pasti sendiri memerlukan respon atau bantuan atau dukungan itu seperti apa? Jadi kegiatan ini
kita lakukan untuk minta bantuan di sekolah yang mungkin mahir dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu ada Pak Andre dan kepala sekolah sendiri juga sudah mendengar-sumber berbagi praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi baik Pak Sipri, yang ingin dilakukan ini adalah kegiatan mentoring. Jadi Pak Sipri sendiri dengan cara bagaimana membangun kolaborasi atau mendorong kolaborasi sehingga memperdayakan rekan guru atau juga kepala sekolahnya Pak Sipri sendiri. Kira-kira kapan dilakukan Pak Sipri? Dari percakapan kita ini saya mendapat sedikit gambaran bagaimana saya menemukan terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT. Sudah biasa dengan memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada di sekolah. Wah, baik Pak Sipri, ini sudah luar biasa sekali. Pak Sipri sudah mempunyai gambaran atau seperti rencana bagaimana adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif yang Pak Sipri inginkan. Oke, baik, seperti waktu kita sudah dibatasi. Tadi saya sudah sampaikan kurang lebih 20 sampai 30 menit, sehingga semoga apa yang kita percakapkan hari ini setelah Pak Sipri melakukan coaching bersama rekan guru, semoga bermanfaat juga. Saya tunggu hasil baiknya dari Pak Sipri sendiri. Semoga sukses. Baik, terima kasih Pak Imran sudah meluangkan waktu dan kesempatan ini dengan berbagi dan mendengarkan mungkin sedikit keluh kesah saya yang selama ini saya alami. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Iya, baik Pak Sipri, sama-sama kembali saya ucapkan Pak Sipri jangan sungkan-sungkan ya kalau ketika mau bercerita atau mau berdialog, pasti saya selalu ada waktu. Silakan Pak, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Imran. Selamat pagi Pak Andre. Baik, barusan Pak Imran sudah menyelesaikan coaching bersama Pak Sipri dalam supervisi akademiknya, dan saya mengamati dengan baik saat percakapan berlangsung. Nah, sekarang saatnya kita masuk pada tahapan terakhir, yakni pasca observasi. Saya ada beberapa pertanyaan terkait proses yang baru kita lakukan ini. Saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Jadi baik, terkait proses coaching hari ini saya sudah melakukan dengan alur kita itu sendiri. Itu terdiri dari 4 bagian itu. Yang pertama, bagaimana kita menentukan tujuan, kemudian ada identifikasi, lalu ada rencana aksi, lalu yang terakhir itu tanggung jawab, sehingga alur yang kita sudah lakukan juga bisa dapat menggali coach itu sendiri untuk bagaimana mengungkapkan suatu persoalan, juga bisa menemukan langkah-langkah yang tepat. Baik, terima kasih Pak Imran. Tadi juga ada beberapa catatan ya
saya ambil selama proses tadi. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilaksanakan tadi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai alur tinta yang tadi kita sudah bicarakan di pra observasi tadi. Lalu bagaimana pas berperan sebagai coach lalu menggali informasi dengan identifikasi masalah tadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga si coach juga bisa menjawab apa yang Pak sampaikan. Pertanyaan tadi bisa menjawab dengan lancar dan baik, lalu bisa menemukan masalah dan mencari solusinya sendiri, Pak. Coaching tadi dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang tentunya di awal tadi saya sudah sampaikan. Terus pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang Pak ingin kembangkan berdasarkan coaching baru? Jadi yang ingin saya lakukan tentunya yang pertama tetap dengan kita tidak keluar dari alur kita sendiri, sehingga nantinya kita tetap dapat proses coaching itu lebih baik lagi bagi saya sendiri dan juga bersama pasnya itu bersama rekan guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah, kemudian juga bersama peserta didik atau lebih luas lagi mungkin orang-orang yang berada di sekitar kita, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bung, menarik sekali. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Lalu mungkin demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ke depannya. Tetap Baik, Pak. semangat dan terima kasih. Sama-sama.